Semuanya shalom. Sekali lagi bersama-sama shalom. Kita boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang lebih meriah lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita bersyukur dalam ibadah hari ini, ibadah Pentakosta, dan kita bersyukur Roh Kudus dicurahkan bagi saudara dan saya. Kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu jemaat Tuhan yang hadir bersama-sama di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, dan juga bersama dengan jemaat Tuhan bergabung di dalam ibadah live streaming. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan, kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun saudara berada, mujizat Tuhan pasti yang terjadi. Iman di bawah hari ini, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terluka mendapatkan penghiburan. Bahkan setiap doa-doa kita Tuhan jawab. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul, bersekutu untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Bersama dengan jemaat Tuhan di Tiberias Gading Nias, dengan jemaat Tuhan yang bersama-sama bergabung melalui live streaming. Kami sungguh percaya kami punya Tuhan Allah yang perkasa, yang sungguh sangat mengasihi setiap kami. Engkau yang sudah lahir bagi kami, Engkau yang sudah mati bagi kami, Engkau yang sudah bangkit, Engkau yang sudah naik ke surga untuk menjadikan tempat bagi setiap kami. Dan Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus bagi setiap kami, yang menuntun, yang membimbing, yang menghibur setiap kami. Dan kami bersyukur, kami katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, Engkau Tuhan Allah kami bertata di atas setiap pujian umat-Mu. Engkau menjamah kami, Engkau melawat setiap kami. Dan kami bersyukur di hari ini juga, di dalam ibadah, sebentar kami akan dilayani langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami sungguh percaya firman Tuhan yang disampaikan penuh kuasa, penuh kemuliaan. Karena firman Tuhan tidak hanya terdiri dari perkataan, tetapi terdiri dari kuasa. Dan sebentar juga kami akan terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami terima sakramen perjamuan kudus, pewahyuan yang Tuhan berikan di Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan, agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai untuk menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga sudahnya hanya ke dalam satu nama penuh kuasa, nama penuh mujizat, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang empunya kerajaan surga. Kami sudah berdoa. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Kami sembah ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku.
nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan dan Raja kami, yang kami sembah dan kami agungkan bersama-sama. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku untuk taat selalu. Mari sama-sama angkat tangan kita buat Tuhan, sembah Dia. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari saya menjemput bersama-sama, kita bangkit berdiri, saudara, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Dengan percaya katakan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah. Kami nyatakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus sama-sama. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa
Tuhan, Yesuslah Raja. Kami sembah, kami sembah. Sebab Engkau yang menciptakan langit dan bumi, Engkau yang membentangkan cakrawala begitu indah. Kasih-Mu sungguh besar bagi setiap kami. Karya-Mu sungguh ajaib bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Sungguh termanis dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami butuhkan dan kami perlukan di dalam hidup kami. Lebih dari segalanya, hanya Kau lah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari sejenak masing-masing kita naikkan doa syukur kita di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Roh kebenaran itu yang meneguhkan, menghibur, memberikan kekuatan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dalam setiap tantangan kami hadapi, kami sungguh percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sukar. Karena bila Roh Allah turut bekerja di dalam kehidupan kami, Kau bekerja di antara kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sama-sama kita angkat tangan kita buat Tuhan. Iman, katakan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Kami katakan tiada yang mustahil bagi orang percaya, bagi orang percaya. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, oh, bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan Yesus. Sama-sama nyatakan, oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil
yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepada satu nama yang layak dipuji dan layak disembah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa yang bersuka cita. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari gereja TBS Indonesia kita berikan sekali tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Mari bangkit dalam ngomong untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Come on. Mari dengan penuh sukacita sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Buat pujian kami Tuhan di siang hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari umat Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian ini. Suka pandang dari gereja, tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Nyatakan bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari katakan kepada kiri kananmu, bila hatimu seperti hatiku, kalau saudara dan saudariku, kaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan dalam Yesus Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Semua yang diberkati mari sorakan haleluya. Haleluya. Marilah sama-sama kami sorakan kita dari suku mana, pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kali sama-sama bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Lebih semangat lagi katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan di dalam Yesus Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Semua ini diberkati hari ini, amin. Mari umat Tuhan ini diberkati, sama-sama kita tepuk tangan dan bangga buat Tuhan Yesus. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua dia bersorak-sorai melompat buat Tuhan, amin. Go, one, go, 1, 2, 3. Sama-sama katakan, di dalam Yesus. Yang diberkati saudara
bagi setiap kita. Haleluya. 1, 2, 3, go. Haleluya. Biar kuat-kuasa Roh Kudus dicurahkan di tempat ini bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Tercurah di tempat ini urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Nyatakan hari ini, harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan kita, saat pembebasan kita. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita yang penuh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sungguh nyata kuasa-Mu Tuhan bagi setiap kami. Haleluya. Sekali sama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang begitu dahsyat bagi setiap kita. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari umat pilihan Allah nyatakan, hari inilah harinya Tuhan. Kita percaya pembebasan telah tiba bagi setiap kita. Antara belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak dan bersorak. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Jemaat Tuhan saya boleh katakan, anggur baru tercurah. Sambil semuanya angkat tangan kita, umatnya, haleluya, dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi setiap kami Tuhan, umat-Mu, nyata kuasanya. Umat Tuhan saja, umat Tuhan sekali lagi. Anggur baru, anggur baru tercurah hari ini. Umatnya, Roh Kudus tercurah bagi setiap kita, amin. Dan minyak baru dicurahkan bagi setiap kita. Tercurah, urapi umatnya. Semua siap, lebih tinggi lagi. Anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Dengan imanmu, katakan, nyata kuasanya. Tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Yesus, Allah kita yang ajaib, yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Masih ada sukacita hari ini, amin. Amin. Masih semangat memuji nama Tuhan. Biarlah tetap roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan pada siang hari ini. Sebab api kemuliaannya dicurahkan bagi setiap kita.
semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini mengangkat. Haleluya, mari bersiap maju. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus menerima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Yesuslah Raja di atas segala raja. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umat. Gereja Tuhan bersatu kini, bersatu kini mengangkat simpannya. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya curah dari surga. Biarlah tempat ini menjadi lembah pujian kita buat Tuhan Yesus, amin. Dan biarlah Roh-Nya tercurah bagi setiap kita. Amin. Tercurah dari surga. Dan beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Saudara sungguh bersuka cita siang hari ini, amin. Yang sungguh bersuka cita, lambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Teduhkan hatimu, kita akan siapkan diri kita untuk kita mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang akan disampaikan langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kembali sama-sama kita mau tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sukacita yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Dan kini saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami doa ya Tuhan Yesus, beri kami hati seorang murid dan telinga seorang murid yang mau diajar, bahkan mau ditegur oleh setiap firman Tuhan pada siang hari ini. Dan kami doa ya Tuhan Yesus, kami tidak hanya cakap sebagai pendengar yang baik, tetapi biarlah kami juga cakap menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, yang melakukan setiap firman yang kami dengar, bahkan kami terima pada siang hari ini. Kami bersyukur di akhir zaman perintah Tuhan Yesus di gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan, membuktikan kuasa Tuhan Yesus lebih dari segala ilmu pengetahuan manusia. Doa kami, Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji, yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Hikmat surgawi Tuhan limpahkan.
Dan kami sungguh percaya bahwa setiap firman yang disampaikan pada saat ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarnya. Kami doa ya Tuhan Yesus, firman Tuhan menjadi penerang di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan menjadi pelita dalam setiap langkah kehidupan kami. Ada kekuatan yang baru, ada penghiburan yang sejati yang kami terima saat ini ya Tuhan Yesus. Kami doa agar setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus, agar kami benar-benar dipersiapkan menjadi jemaat yang kudus, suci pikiran, perkataan, perbuatan kami. Kami menjadi misionaris dan kami menjadi mempelai siap untuk terbang ke surga. Hanya di dalam satu nama yang ajaib dan kuasa, Allah kami punya kerajaan surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama dengan sukacita kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, sambut firman Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti tiada seperti tiada seperti kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami sekarang ini ada sebagaimana kami ada, itu adalah kasih dan anugerah-Mu belaka. Tuhan Yesus, urapi kami semua yang berkumpul saat ini, baik di gereja Nias atau di rumah masing-masing melalui live streaming. Berikan Tuhan Yesus urapan Roh Kudus-Mu. Pada hari ini kami merayakan hari pencurahan Roh Kudus Tuhan Yesus, yang mana Roh Kudus adalah sebetulnya pengganti daripada Engkau di muka bumi, dan sekarang digantikan oleh Roh Kudus.
Ya Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami, urapi hamba yang membawakan firman ini, biarlah setiap kata yang keluar berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan kami akan mulai firman Tuhan ini. Amin. Shalom saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati Anda. Tuhan Yesus sangat baik. Hari ini hari pencurahan Roh Kudus, yang mana Gereja Tiberias Indonesia atau Tiberias Ministry awalnya juga pada hari pencurahan Roh Kudus, saudara sekalian. Jadi tepat 34 tahun ya saudara sekalian, dari hari pencurahan Roh Kudus kepada hari pencurahan Roh Kudus, 34 tahun Gereja Tiberias ini sudah berjalan, saudara sekalian. Kita mengucap syukur. Dan sekarang kita mari akan membuka firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat 26. Aristo boleh bacakan Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi fungsi daripada Roh Kudus adalah akan mengajarkan kita, saudara sekalian, dan akan mengingatkan kita apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu di muka bumi, Tuhan Yesus menginjil, Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus berkata-kata apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang tidak disukai oleh Tuhan, saudara sekalian. Maka fungsi daripada Roh Kudus, sekarang kita akan membicarakan fungsi Roh Kudus. Kenapa Allah mencurahkan Roh Kudusnya, yaitu satu, Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita dan juga mengingatkan apa-apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Roh Kudus yang diutus dan dicurahkan kepada kita akan membuat kita, saudara sekalian, kita baca di Titus 3 ayat 2-3, saya bacakan. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kala kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu, dan keinginan hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Jadi saudara sekalian, Roh Kudus akan memperbarui kita dari apa yang menjadi tingkah laku kita di zaman kemarin itu atau hidup kita yang lama, saudara sekalian. Kita akan mengalami kedewasaan rohani, saudara sekalian, yang mana kita akan berubah. Ada pembaharuan, kita ada dibaharui oleh Roh Kudus yang dari gaya hidup kita yang lama, yang mana tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu, dan keinginan hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Pembaruan terjadi bila kita memberi diri kita kepada Roh Kudus dan membiarkan Roh Kudus mengurapi kita dan membarui kita, saudara sekalian. Dan dibaharui dari gaya hidup yang lama, daripada hidup yang lama dan kita menuju hidup yang baru, saudara sekalian. Roh Kudus akan memberikan kita pembaruan, saudara sekalian. Akan membantu kita, mengingatkan, mengajarkan kepada kita apa-apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan dan kita akan mengalami pembaruan, saudara sekalian. Hal yang kedua, fungsi Roh Kudus, mengapa dicurahkan kepada kita, saudara sekalian, yaitu kita baca di Yohanes 16 ayat 13, Aristo. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Ya, luar biasa. Roh Kudus dikirimkan kepada kita, Roh Kudus dicurahkan kepada kita untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran, saudara sekalian. Maka yaitu isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada kita waktu kita hidup di muka bumi ini. Bahkan saudara sekalian dikatakan Roh Kudus akan mengatakan, memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, luar biasa saudara sekalian.
Maka kadang-kadang kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara sekalian, kadang-kadang kita mengerti apa yang akan terjadi. Kita mengerti, kita ada perasaan saudara sekalian, atau ada membedakan roh ya saudara sekalian. Ada karunia untuk membedakan roh juga di dalam hati kita, apa yang harus kita lakukan, dan kita mengerti apa yang akan terjadi di masa akan datang. Seperti juga yang dialami oleh Bapak Gembala kita saudara sekalian, beliau mengerti kapan beliau akan pulang saudara sekalian. Pasti itu juga karena beliau penuh dengan Roh Kudus dan beliau diberi oleh Tuhan, diberi jubah ke sorga saudara sekalian untuk kapan beliau akan pulang saudara sekalian. Dan yang ketiga saudara sekalian, Roh Kudus akan menginsafkan kita. Ya saudara sekalian, kita baca di Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikian firman Tuhan. Roh Kudus akan menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ketika kita diinsafkan, mata rohani kita akan dicelikan, saudara sekalian. Kita akan terbuka mata hati kita, dicelikanlah dari dosa, dan kita sadar akan kebenaran, menolak untuk ambil bagian dari perkara duniawi, saudara sekalian. Dicelikan untuk tidak mau hidup di dalam daging, saudara. Juga kita akan menolak untuk menyangkal Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian. Dan juga kebenaran yang akan kita ketahui karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus katakan, aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Artinya sudah digantikan dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, saudara sekalian. Dan juga akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Maka kita akan diinsyafkan, saudara sekalian, dari dosa, dan kita akan ada dalam kebenaran, dan juga kita akan sadar ada penghakiman, saudara sekalian. Hal yang keempat, saudara sekalian, Roh Kudus diutus kepada kita dan dicurahkan kepada kita adalah Roh Kudus untuk melengkapi kita sebagai orang percaya. Kita baca di 1 Korintus 12 ayat 4-11. Aristo. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Ya, di 1 Korintus 12 ayat 4-11, saudara sekalian, bahwa Roh Kudus akan melengkapi kita dengan karunia-karunia Roh Kudus, ya saudara, karunia-karunia roh, saudara. Roh Kudus dicurahkan kepada kita untuk melengkapi kita dengan karunia-karunia roh. Kita sebagai orang percaya akan ada karunia-karunia roh, saudara sekalian. Jadi ada rupa-rupa karunia roh, tapi dari satu roh, saudara sekalian. Karunia yang beragam menyatukan kita untuk saling melengkapi, saudara sekalian. Ibarat tubuh, semua anggota punya fungsinya masing-masing, tangan, kaki, kepala, leher, saudara sekalian. Pelayanan berjalan baik dan gereja Tuhan akan bertumbuh dengan sempurna, dengan juga artinya dengan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Sempurna karena sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Karunia roh itu berguna untuk
pelayanan saudara sekalian, pelayanan gereja menjadi satu tubuh Kristus saudara sekalian. Karunia ini melengkapi orang-orang kudus untuk pelayanan guna pembangunan tubuh Kristus. Karunia diperoleh oleh seseorang pada saat orang itu bertekun dalam iman, saudara sekalian. Kalau tidak beriman ya tidak akan dapat karunia, apalagi tidak beriman kepada Tuhan Yesus, jelas tidak ada karunia, saudara sekalian, tidak ada karunia roh. Tapi karena dia beriman di dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus mengurapi dia, maka dia akan mempunyai karunia roh Tuhan. Dan dia bertekun di dalam iman dan juga otomatis sudah dibaptis ya saudara sekalian. Kan karunia roh itu berbagai macam karunia saudara sekalian. Seperti tadi di 1 Korintus 12 ayat 4-11 dikatakan ada karunia hikmat, ada karunia pengetahuan, ada karunia iman, ada karunia menyembuhkan, ada karunia mengadakan mujizat, ada karunia bernubuat, ada karunia membedakan bermacam-macam roh, dan juga karunia bahasa roh, dan juga karunia menafsirkan bahasa roh tersebut. Juga ada karunia mengajar, karunia menasehati. Dan kita juga untuk karunia-karunia ini jangan kita buat-buat saudara sekalian untuk menyalahgunakan karunia ini untuk kita memanfaatkan sesama kita saudara sekalian. Karunia roh ini adalah untuk tubuh Kristus, untuk gereja, untuk saling melengkapi di dalam gereja. Seperti yang terjadi di dalam gereja Tiberias, banyak sekali hamba-hamba Tuhan dan masing-masing punya karunianya sendiri-sendiri. Dan itu untuk melengkapi. Saudara yang ke hamba Tuhan ini, mendengar ini, bisa, mau ke sana bisa, mau pelepasan Mikael dengan siapa bisa, saudara sekalian. Ada bermacam-macam karunia untuk melengkapi di dalam satu tubuh Kristus di dalam gerejanya. Jadi ada Roh Kudus itu mengurapi kita atau dicurahkan kepada kita, ada karunia roh, tapi juga ada buah-buah roh saudara sekalian. Kalau karunia roh itu untuk pelayanan, kalau buah roh untuk kita pribadi saudara sekalian. Jadi karunia roh diberikan sesuai kehendak Tuhan, bukan menurut keinginan kita saudara sekalian. Dan berbeda-beda satu dengan yang lain, minimal kita mempunyai satu karunia roh saudara. Karunia roh tujuannya untuk membangun tubuh Kristus saudara sekalian. Kita baca di Yohanes 14 ayat 16, karunia Roh Kudus mengapa dicurahkan kepada kita, yaitu di Yohanes 14 ayat 16 Aristo. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Roh Kudus berfungsi sebagai penolong, saudara sekalian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bayangkan saudara sekalian, kita selama-lamanya akan didampingi, disertai oleh Roh Kudus. Untuk itu makanya kita hidup kudus, hidup pelaku firman, menyenangkan hati Tuhan, juga menyenangkan hati sesama, jangan menyakiti sesama. Saudara sekalian, supaya Roh Kudus selalu menyertai kita dan Roh Kudus berdiam di dalam kita karena Roh Kudus mau berkarya lewat kita saudara sekalian. Jadi Roh Kudus sebagai penolong adalah untuk memampukan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan saudara sekalian, untuk kita dimampukan dalam hidup ini kuat saudara sekalian. Kita mampu menghadapi segala sesuatunya. Seperti yang saya alami juga saudara saya waktu kepulangan Bapak ke sorga, waduh, dalam hitungan hari ya saudara sekalian, bukan hitungan bulan ya saudara. Nah itu, kalau tanpa Roh Kudus, kami semua, saya, anak-anak cucu tidak kuat. Tapi kami percaya Roh Kudus, kan kami semua minta Roh Kudus untuk mengurapi kami, memenuhi kami, dan menolong kami, menghibur kami, menguatkan kami, menopang kami saudara sekalian. Jadi Roh Kudus akan memampukan kita di dalam hidup ini sebagai penolong. Dan Roh Kudus juga akan membantu kita untuk kita berdoa saudara sekalian. Ya, seperti ada di Roma 8 ayat 26 sampai 27, Aristo bacakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang
Kudus. Demikian firman Tuhan. Ya. Roh Kudus berfungsi kepada kita untuk membantu kita dalam berdoa, saudara sekalian. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Bapa. Kadang-kadang kita sudah tidak tahu lagi kita mau berdoa bagaimana. Tetapi kalau kita dapat baptisan Roh Kudus dan kita kepenuhan Roh Kudus dan kita bisa bahasa roh, maka Roh Kudus akan membantu kita berdoa. Roh kita yang berdoa kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus, saudara sekalian. Jadi kita akan dibantu dalam berdoa. Roh Kudus akan membantu kita dalam kita berdoa, saudara sekalian. Dan juga Roh Kudus akan memampukan kita untuk menghasilkan, artinya kalau kita penuh Roh Kudus, saudara sekalian, kalau kita di dalam hidup Roh Kudus dan selalu dipenuhi Roh Kudus, maka kita ada buah-buah roh, saudara sekalian. Kita lihat di Galatia 5, Aristo 22-25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Demikian firman Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita sebagai penolong, saudara sekalian, untuk tobat, ya saudara sekalian, dan hasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan jangan lupakan Allah juga dalam segala perencanaan, saudara sekalian. Kalau kita dipimpin oleh roh, saudara sekalian, apa yang kita buat, hendaklah kita selalu di dalam bimbingan Roh Kudus. Dan kita mempunyai buah-buah roh, saudara sekalian. Kasih, sukacita yang paling besar adalah kasih, saudara sekalian. Tapi semua juga sejajar, saudara sekalian, tapi yang paling besar adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Kerajaan Allah adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera, saudara sekalian. Dan kemudian juga Roh Kudus sebagai roh penolong akan memampukan kita untuk dan berani untuk bersaksi tentang Kristus. Seperti yang ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan mempunyai kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kita, kita akan menjadi saksi. Kita tidak akan takut untuk bersaksi. Apa yang kita alami, saudara sekalian juga, saya juga lihat jemaat Tiberias, begitu misionaris ya saudara sekalian, mereka melayani jiwa-jiwa. Mereka betul-betul apa yang mereka alami, mereka kenal Tuhan Yesus dan mereka mengalami misalnya mujizat atau apapun, mereka tidak bisa diam. Mereka membawa jiwa datang ke gereja, saudara sekalian. Mereka ingin orang lain juga selamat, seperti mereka sendiri juga. Yaitu Roh Kudus akan memampukan kita untuk berani bersaksi kepada Kristus, saudara sekalian. Saudara, saya pernah mengalami dalam bulan Februari tahun 2009, saudara. Februari 2009 saya sedang tidur dan tiba-tiba dalam tidur itu saya terbangun. Saya terbangun, ya namanya ngantuk, tidur lagi ya saudara. Tidur lagi, tetapi tiba-tiba yang terjadi adalah begitu saya tutup mata, roh saya keluar, saudara. Saya terkejut sekali dan saya teriak, Yesus, Yesus, tapi saya sudah tidak bisa apa-apa lagi, saya sudah terbang, saudara sekalian. Dan kemudian saya katakan, saya mau bersama Tuhan Yesus, saya mau ketemu Tuhan Yesus. Saya katakan demikian, karena sudah terbang. Saya sadar saya tidak di bumi lagi. Nah kemudian tiba-tiba saya ada di padang rumput, padang taman ya, taman gitu yang luas sekali.
dan kemudian sebelah kanan ada rumah, dan kemudian saya ke kanan, ke rumah, masuk ke rumah itu, dan rumah itu mansion gitu, mansion, dan gaya-gaya ada mural-muralnya juga ya gitu. Kemudian saya ke kanan lagi, itu pintu keluar saudara sekalian, dan itu halaman. Dan waktu di halaman itu saya melihat rumah-rumah yang lain besar-besar saudara sekalian, dan di dalam hati saya katakan, oh ini klaster yang terbaik, klaster terbaik saudara sekalian. Kemudian saya masuk lagi, saya duduk, tapi saya tidak lihat tempat duduknya, tapi saya merasa saya duduk, dan kemudian saya merasa di situ ada Tuhan Yesus, meskipun saya tidak melihat, tapi ada Tuhan Yesus. Kemudian saya berkata, anak saya 2 belum menikah, dan kalau boleh sampai cucu-cucu menikah. Tiba-tiba seperti kata Tuhan Yesus kayak boleh. Dan kemudian saya tahu-tahu sudah di tubuh saya lagi, jadi saya terkejut lagi saudara sekalian. Dan waktu saya sudah di dalam tubuh saya lagi, saya blank, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa berkata apa-apa. Harusnya kan saya berdoa terima kasih Tuhan Yesus gitu kan sudah di bumi, tapi tidak mampu. Tapi apa yang keluar dari mulut saya yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu yang terucap dari mulut saya saudara sekalian. Saya tidak bisa berdoa yang lain, tapi yang keluar adalah doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan kemudian saya mendapat pengertian saudara sekalian. Satu, bahwa benar Tuhan Yesus menyediakan dan mempersiapkan rumah bagi kita di sorga. Benar itu saudara sekalian. Saya lihat banyak rumah-rumah saudara sekalian, bahkan klaster-klaster terbaik saudara sekalian ya. Dan kedua yang saya dapat pengertian adalah Tuhan Yesus senang dengan apa yang dilakukan oleh Gereja Tiberias Indonesia. Gereja Tiberias, setiap ibadah saudara sekalian selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, selalu mengadakan perjamuan kudus yang mana itu adalah perintah daripada Tuhan Yesus, yaitu lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Tuhan Yesus senang dengan apa yang dilakukan oleh Gereja Tiberias Indonesia, juga pengurapan dengan minyak urapan saudara sekalian. Dan kemudian juga yang ketiga saya mengerti, dapat pengertian yaitu dalam hidup ini kita harus legowo. Meskipun saya tidak tahu apa arti legowo, saudara sekalian, tetapi saya merasa legowo itu mungkin harus besar hati, ya besar hati artinya juga ya mengalahlah seperti itu ya, saudara sekalian. Tapi saya bersuka cita karena saya mengalami ini bahwa benar seperti yang dikatakan Yohanes 14 ayat 1-3 saya bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa saudara sekalian, Tuhan Yesus akan datang kembali saudara sekalian, akan menjemput kita. Dan saudara sekalian bahwa Tuhan Yesus pergi ke sorga dan sebelum ke sorga berpesan bahwa janganlah gelisah hatimu, bahwa aku menyediakan rumah bagimu. Di tempatku banyak tempat tinggal. Jadi hidup yang kekal adalah di sorga saudara sekalian. Marilah kita semua betul-betul di hari pencurahan Roh Kudus ini kita minta kita dipenuhi oleh Roh Kudus supaya Allah selalu berkenan kepada kita, supaya kita kelak punya rumah di sorga, supaya kita kelak saudara sekalian betul-betul hidup sesuai dengan firman Tuhan untuk ke depan hari ini, dan kita menyenangkan hati Tuhan. Kita minta pengurapan Roh Kudus, kita minta pemenuhan Roh Kudus memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita saudara sekalian. Dan kita bersama kita akan mengangkat pujian saudara sekalian. Kita akan minta Roh Kudus hadir di tempat kita. Roh Kudus hadir di sini saudara sekalian. Kita nyanyikan lagu ini
Kita bangkit berdiri semuanya, saudara angkat kedua tangan kita. Saudara angkat kedua tangan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Bersama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Anda semua katakan, ku buka hati, ku buka hati. Haleluya Yesus, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Minta Roh Kudus hadir di tempat saudara semua. Ku mengasihimu. Kau manis, Kau lembut. Kau manis, Kau lembut. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah
kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Yesus, kami sembah Engkau. Glory, glory bagimu Yesus, kami sembah Engkau. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau agung, Engkau dahsyat. Kami sembah Engkau Yesus, kami sembah. Ilalah nama Rasyikuria ya namo, ilalah nama Rasyikia nama, uralah nama Rasyikia namo, uralah nama Rasyikia nama. Haleluya. Roh Kudus, urapi kami semua. Roh Kudus, penuhi roh, jiwa dan tubuh anak-anakmu saat ini. Saudara semua berkata-kata semua masing-masing. Minta Roh Kudus mengurapi Anda. Minta Roh Kudus memenuhi roh, jiwa dan tubuh Anda saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah nama Rasyikuria ya nama. Biarlah nama Rasyikia ya nama. Biarlah nama Rasyikuria ya nama. Biarlah nama Rasyikuria ya nama. Semua Anda berdoa masing-masing. Semua Anda berdoa masing-masing. Tundukkan kepala Anda masing-masing. Minta Roh Kudus memenuhi roh, jiwa dan tubuh Anda. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, dan Dia bertahta di atas pujian dan penyembahan kita, anak-anaknya. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita saat ini, dan memenuhi roh, jiwa dan tubuh kita semua. Haleluya Yesus. Semua berdoa. Semua berdoa. Minta Roh Kudus memenuhi, mengurapi, selalu menyertai Anda. Tetapi Anda juga komitmen mau hidup kudus, mau hidup suci, mau hidup sebagai pelaku firman, hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak mau mendukakan Roh Kudus, tidak mau keluar dari firman Tuhan, dan tidak akan pernah mau menyangkal Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah kita itu sendiri yang menciptakan kita. Sembah Dia saat ini, sembah Dia. Sembah Dia, sembah Tuhan Yesus. Kiaralah nama Rasyikuria ya nama. Kiaralah nama Rasyikia ya nama ka. Kindala nama Rasyikuria ya nama Rasukandala ya nama ka. Kindala nama Rasyikuria ya nama Rasukandala ya nama Rasyikira nama ka. Urala nama Rasyikia ya nama. Urala nama Rasyikia ya nama ka. Urala nama Rasyikindala ya nama ka. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Kita sembah Tuhan Yesus. Kita sanjung Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang patut kita sanjung. Angkat kedua tangan kita semua. Haleluya Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi,
ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Yesus, 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 dan ku datang menyembahmu Yesus. Kiralah nama rasikuria layanamu, kiralah nama rasikiara layanama, kuralah nama rasikia layanamu, kiralah nama rasikanda layanama. Haleluya, kami menyembah Engkau Yesus, kami menyembah Engkau, kami tinggikan Engkau Yesus, kami muliakan Engkau. Uralah nama rasikiara layanama, uralah nama rasikiara layanama. Haleluya. Semua berkata-kata, semua berkata-kata, berkata-katakan apa yang ingin kau katakan. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus bertahta di atas pujian dan penyembahanmu. Tuhan Yesus ada di atasmu, Tuhan Yesus ada di dalammu. Buka hati Roh Kudus mengurapimu. Buka hati, buka mulutmu. Haleluya. Kiralah nama rasikuria layanamaka, kiralah nama rasikiara layanama, kuralah nama rasikiara layanama. Haleluya, haleluya. Kuralah nama rasikiara layanamaka, kiralah nama rasikuria layanama, rasikura layanama, kuralah nama rasikiara layanama, kiralah nama rasikuria layanamaka. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bapa, di dalam nama Yesus, urapi kami semua, penuhi roh, jiwa, dan tubuh kami semua dengan roh-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus, berkati mereka, untuk mereka sungguh menyenangkan hati Engkau, untuk mereka sungguh hidup penuh sepenuh-penuhnya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati mereka, kesehatan mereka Tuhan Yesus, berikan sehat sempurna, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus. Kami klaim oleh bilu-bilu Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, mereka sehat dan sembuh. Urapi mereka dengan roh kudus-Mu, penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan roh kudus-Mu. Berikan pasukan malaikat-Mu menjagai mereka Tuhan Yesus. Berikan pasukan malaikat perang-Mu juga menjagai mereka dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu mereka. Turunkan berkat-Mu melimpah atas mereka Tuhan Yesus. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi, apapun yang mereka perlukan mereka tercukupi. Berkat rohani, berikan mereka kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan berkat jasmani, mereka selalu sehat Tuhan Yesus. Dan berkat materi, apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan berhasil Tuhan Yesus. Berikan mereka dalam hidup ini selalu berkemenangan di dalam Engkau. Menang atas dosa, menang atas setan, menang atas kuasa gelap, menang atas sakit penyakit. Berikan Tuhan Yesus, apapun yang mereka lakukan menyenangkan hati Engkau dan berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus juga, apapun Tuhan Yesus, terjadilah dalam hidup kami semua, dari Gereja Tiberias Indonesia, kami semua yang ada di dalamnya, pendeta-pendeta, koordinator, pekerja, musik, media, semua choir, jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Terjadilah dalam hidup kami semua Tuhan Yesus, anak-anak-Mu di dalam Gereja Tiberias Indonesia ini. Doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, 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 amin.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis Dinias. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Saudara, firman Tuhan yang luar biasa mengingatkan kita semua bahwa Roh Kudus yaitu membawa kita kepada kebenaran. Roh Kudus menginsafkan kita, menyadarkan kita akan dosa. Roh Kudus juga yaitu menuntun kita, membantu kita dalam berdoa. Roh Kudus juga yaitu menghibur kita, menolong kita semua. Saya doa kita semua penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Maka seperti yang tadi Ibu Gembala Sidang sampaikan, yaitu bahwa Gereja Tiberias, saudara, pertama kali ibadah itu pada hari Pentakosta. Jadi hari ini tanggal 5 Juni, sebulan yang lalu, yaitu Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji telah masuk dalam kemuliaan, telah berkumpul dengan Tuhan Yesus di sorga. Dan hari ini tepat 1 bulan 5 Juni, kita percaya bukan suatu kebetulan. Gereja Tiberias ibadah pertama yaitu tanggal 22 Mei, tepat hari Pentakosta. Dan pulangnya Gembala Sidang kita ke rumah Bapa di sorga. 1 bulan kemudian hari ini kita merayakan Pentakosta. Maka saudara bersyukurlah, saudara di Tiberias pasti diberkati Tuhan, amin. Maka terus dukung Gereja Tiberias, dukung Gembala Sidang kita, Pendeta Darniati Pariaji, Pendeta Aristo Pariaji, juga Kak Argo, kami semua hamba-hamba Tuhan. Saudara, gereja ini berdiri bukan atas kemauan manusia, gereja ini berdiri bukan atas kehendak manusia, gereja ini berdiri atas perintah Tuhan, amin. Maka karena perintah Tuhan, sesungguhnya Pak Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji tidak ada kerinduan itu menjadi pendeta atau mendirikan gereja. Tapi saudara, dalam tanda kutip dipaksa oleh Tuhan, diperintah oleh Tuhan. Maka kita punya iman, sampai Tuhan datang, gereja ini tetap berdiri. Sampai Tuhan menjemput, kita semua mempelai yang siap dijemput. Katakan amin. Maka saudara percaya, saudara di tempat ini bukan kebetulan, saudara ada di tempat ini untuk dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Itu sebabnya mari terus jemaat Tuhan, terus dukung doa, terus dukung Gereja Tiberias. Kita bersyukur kita berada di Tiberias banyak mengalami mujizat-mujizat. Tadi pun saudara bersaksi Pak Tony Sitanggang, yaitu orang tuanya tumor batang otak saudara, itu sembuh setelah dibaptis. Jadi nanti hari Jumat tanggal 10 Juni ada baptisan di Gereja Tiberias. Nah saudara yang sudah lama beribadah tapi belum dibaptis, mari gerakan hatimu, mari mendaftar, mari bergabung supaya saudara dimeteraikan menjadi warga surga. Salah satu tanda saudara dipenuhi Roh Kudus adalah saudara dibaptis. Maka suatu hari nanti, hari Jumat saudara dibaptis, saudara penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Baik saudara, kita akan yaitu memberikan persembahan kita, karena kita masuk di bulan yang baru, bulan Juni. Kita akan memberikan 2 kali persembahan, dan sekarang kita akan memberikan persembahan yang pertama. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah disampaikan oleh Gembala Sidang kami, Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa, firman Tuhan yang meneguhkan, menjamah, mengubahkan hati kami. Biar kami terus yaitu penuh dengan Roh Kudus, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Berkati Gembala Sidang kami, Pendeta Darniati Pariaji. Terus Tuhan urapi penuh kuasa, penuh kemuliaan. Tuhan beri kesehatan, umur panjang sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami, Pendeta Darniati Pariaji, untuk menghantar jemaat Tiberias, mempelai yang siap ke surga. Dan hari ini di bulan yang baru, di bulan Juni, kami akan memberikan persembahan kami, yaitu persembahan syukur, persembahan perpuluhan, bahkan korban-korban tatanan lainnya. Tuhan sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami, biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh ucapan syukur.
Haleluya. Amin. Kita akan siapkan hati kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Sama-sama kita naikkan pujian. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Dalam Yesus, tubuhmu dan darahmu. Mari sama menyebut oleh saudara jemaat kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami minta terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, memimpin kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Sempurnakan hidup kami. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita baca ayat firman Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Saya ambil dari Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan dengan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara sekalian, ayat ini berkata bahwa secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya setiap hari akan lebih susah, akan makin sukar, makin sulit saudara sekalian, dan harga-harga juga akan semakin mahal, semakin sulitlah sebagai sukar. Tetapi di sini firman Tuhan berkata, ada suara dari tahta Allah berkata, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu saudara sekalian. Yang mana yang kesukaran itu mencapai, yaitu ada perang, saudara sekalian, kelaparan, ada sampar, penyakit, dan juga binatang-binatang buas yang di bumi. Artinya ya seperti corona kemarin yang kita alami itu juga termasuk binatang buas saudara sekalian. Tetapi di sini firman Tuhan katakan bahwa janganlah rusakkan minyak dan anggur. Marilah kita selalu memakai minyak urapan dan juga selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Maka kita akan terproteksi selalu, kita akan terlindungi selalu. Dan juga saya bacakan dari Yohanes 6 ayat 48-58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati.
Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang seperti dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara sekalian, di dalam kita menerima perjamuan kudus menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka saudara sekalian, di situ ditemui bahwa hidup yang kekal, kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan mencapai kepada hidup yang kekal. Saudara sekalian, ini juga perintah ya, seperti tadi saya katakan, Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Dan juga kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, saudara sekalian. Jadi, mari kita selalu rajin, selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus dan selalu memakai minyak urapan, maka kita akan selalu terlindungi. Dan juga selalu kita menjadi pelaku firman, hidup di dalam kekudusan, menyenangkan hati Tuhan, saudara sekalian. Dan juga jangan berbuat jahat kepada orang, dan jangan mau berbuat salah. Selalu ingat akan pengajaran Tuhan Yesus, dan tidak mau berbuat dosa. Berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Mari kita akan perjamuan kudus ini, kita angkat roti. Kita angkat roti, saudara sekalian. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa,
Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang ku pegang, yang ku kerjakan, selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami, dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sehat sempurna dan tidak keropos tulang dan tidak kanker tulang. Aku tolak batu empedu dan aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan Anda berdoa. Dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sejenak Anda berdoa. Kita angkat anggur ini, darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana, selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias, tertulis di langit, untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak uni dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus,
Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia ada di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat di dalam Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk dalam Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami ada di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Manusia mulia tidak sakit, tidak gagal. Apapun yang dikerjakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Kita oleskan pada dahi dan kepala dan pada bagian yang sakit. Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah melaksanakan ibadah ini Tuhan Yesus, perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan terima kasih Engkau menyertai kami, urapi anak-anak-Mu dan penuhi anak-anak-Mu dengan roh kudus-Mu Tuhan Yesus. Berikan anak-anak-Mu jemaat Tiberias semua disayang oleh Engkau Tuhan Yesus, mereka selalu terproteksi dan selalu disayang Engkau Tuhan Yesus. Selalu apapun yang mereka butuhkan selalu terpenuhi. Berikan tidak kekurangan, berikan tidak miskin, berikan Tuhan Yesus apapun yang dikerjakan berhasil. Tuhan Yesus kami berdoa untuk Pak Anggoro, Tuhan Yesus berkati Pak Anggoro, berkati jabatannya dan juga kemudian dengan istri dan anaknya, berkati Pak David Raharja, berikan usaha importirnya berhasil selalu naik, tidak pernah turun, bahkan akan berlebih-lebih dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkati Ibu Popi dan Pak David dan juga kedua orang tuanya Tuhan Yesus. Dan berkati juga Ibu Yeni, dan berkati juga Pak Yafet dan Ibu Lili, dan Pak David Kristianto, berkati Tuhan Yesus. Dan berkati kami semua, Jemaat Tiberias Tuhan Yesus, dan juga Gereja Tiberias, dan kami semua yang ada di dalamnya Tuhan Yesus. Berkati untuk Engkau selalu lindungi, Engkau berkati, Engkau betul-betul topang kami selalu dengan Roh Kudus, selalu ditolong oleh Roh Kudus, selalu diinsyafkan oleh Roh Kudus, dan selalu dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup ini sehari-hari. Dan kami semua juga berkomitmen untuk hidup yang kudus, untuk hidup yang suci, dan tidak pernah melupakan Tuhan dalam segala perencanaan kami, menyertakan Tuhan, selalu bertanya selalu kepada Engkau. Kami mau semua apa yang kami lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi kami semua, pendeta-pendeta di Gereja Tiberias, memberitakan firman dengan penuh kuasa dan mujizat, dan juga seluruh pekerja koordinator. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus apa yang diperlukan secukupi, pakai mereka menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau seumur hidup mereka. Dan Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat Tiberias, Tuhan Yesus berkati apapun yang diperlukan tercukupi, disayang oleh Engkau, dan selalu berhasil apapun yang dikerjakan, terutama sehat, panjang umur. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan terjadilah dalam hidup kami semua, dari Gereja Tiberias Indonesia yang untuk penuh mujizat. Tuhan Yesus, kuasa-Mu tetap berjalan, dan tambahkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, belum di dalam Engkau Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus mereka datang ke Gereja Tiberias dan untuk memberikan dirinya untuk menjadi anak Engkau, dan nanti 10 Juni ada baptisan. Tambahkan jiwa-jiwa yang belum di dalam Engkau Tuhan Yesus untuk dibaptis dan dimateraikan menjadi anak-Mu. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kami menyerahkan semua anak-anak-Mu, Gereja Tiberias Indonesia, Jemaat Gereja Tiberias, dan kami semua yang ada di dalamnya, ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam pengurapan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dan terjadilah dalam hidup kami semua doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu Tuhan Yesus, hidup kami di bumi seperti di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Kami serahkan kepada pendeta Agnes. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih untuk pelayanan perjamuan kudus, minyak urapan, dan juga doa-doanya. Kita percaya
doa-doa kita Tuhan sudah kabulkan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita ada di bulan yang baru, yaitu bulan Juni. Kita ada di minggu yang pertama, dan saat ini kita akan kembali memberikan persembahan kita yang kedua, yaitu persembahan untuk mendukung gereja, pembangunan gereja, dan pelayanan gereja. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah menyucikan, menguduskan, memeteraikan kami. Terima kasih untuk pengurapan minyak yang membuat kami mulia, warga surga yang akan diundang pesta di surga. Terima kasih untuk doa-doa yang sudah dipanjatkan oleh Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dan sebentar sebagai rasa ungkapan syukur kami di awal bulan Juni ini, minggu yang pertama ini, kami bawa persembahan kami yang kedua, persembahan syukur, bahkan korban-korbanan tatanan lainnya. Sucikan dan kuduskan setiap rupiah persembahan kami, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang memberi, diberkatilah usaha mereka, diberkatilah pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan di dalam Tuhan, Tuhan selalu buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Semua yang diberkati bersama kita katakan, amin. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kita bangkit suara kita dengan sekali-sekali. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, amin. Saudara jemaat Tiberias di daerah di cabang Medan, di Kalimantan, di Surabaya, di Semarang, di Bandung, di Bali, Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pareji mengasihi saudara, hamba-hamba Tuhan juga mengasihi saudara. Maka saudara setia, saudara yang di cabang-cabang percaya, nanti juga hamba-hamba Tuhan akan datang dari Jakarta melayani, punya iman, saudara di Tiberias pasti diberkati Tuhan. Saudara akan diprogramkan bukan hanya berkumpul di bumi, tapi suatu hari akan berkumpul di surga, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu, mereka yang beribadah di Tiberias Gading Nias, mereka yang beribadah di tempat dimanapun mereka berada, baik yang di Jakarta, di Bandung, di Medan, di Semarang, di Surabaya, di Bali, di Manado, di Makassar, di Kalimantan, dimanapun cabang-cabang Tiberias yang hari ini mengikuti yaitu ibadah bersama Gembala Sidang Pendeta Darniati Pariaji. Kami percaya Tuhan Yesus mengasihi kami semua. Juga Ibu Gembala mengasihi semua jemaat Tiberias dimanapun berada. Kami berdoa biarlah jemaat Tiberias terus dalam lindungan Tuhan, dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Selamat hari Minggu. Bless the Lord.